Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Mega Yulandari. So, how are you today? Good? Super good? Awesome? I hope that everyone's doing great today. Did you still remember what we have learned before? We learned about ability and inability, isn't it? Ya. Pertemuan sebelumnya di chapter 2 kita sudah belajar tentang ability and inability. Kemampuan dan ketidakmampuan, ya. You learn about how to use could, be able to, and also can, ya. Kalian belajar bagaimana cara membedakan can, could, dan juga be able to, dan kapan penggunaan waktunya. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berbeda, yakni willingness. Stay tuned. Let's learn. So, what is willingness, everyone? Pernah dengar kata-kata will? Ya, pernah dengar kata will? Oke, ini juga sama sederhananya dengan kalian mempelajari kata can. Can yang artinya dapat, tetapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan willingness in English. Actually, what is willingness? Ya, willingness itu sama saja dengan consent or readiness to do something, yang berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Dan kata ini digunakan dalam ungkapan yang biasanya will dan be going to. Artinya sama, adalah akan. Ya, sederhana bukan? Cukup sederhana, tapi kita perlu tahu kapan dan bagaimana cara menggunakannya yang tepat. Oke. Yang pertama kata will. Kapan digunakan dan bagaimana contohnya? Yang pertama, tentu kita harus tahu bagaimana konteks kata will ini digunakan. Apakah selama ini kalian sudah tepat penggunaan kata will? Mari kita simak penjelasan berikut. Kapan waktunya? Yang pertama, saat kita ada dalam kondisi spontaneous decision atau keputusan spontan yang terjadi. Kita diminta untuk memberi keputusan dalam satu waktu itu saja. Kemudian ada over atau tawaran, promise, janji, ada threat, ancaman. Kemudian refusal, penolakan, dan juga prediction. Dan prediction ini bisa sifatnya fleksibel, bisa menggunakan will dan juga be going to. Kita lihat dulu contohnya. Ya. Spontaneous decision, contohnya I think I will go to bed right now. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak direncanakan untuk tidur saat itu juga, tetapi spontan saja terjadi. Jadi kita akan menggunakan kata will di sini. Kemudian ada kata over atau tawaran, ya. Konteksnya dalam menawarkan sesuatu. For example, like I will carry your book for you, ya. Aku akan membawakan buku ini untukmu. Itu salah satu contohnya juga ya. Kemudian, don't worry, I will be there. Nah, don't worry, I will be there. Janji. Ya, jangan khawatir, aku akan ada di sana juga. Salah satu contoh penggunaannya. Kemudian ancaman, I will call the police. Ya, aku akan telepon polisi nih. Gitu. Itu salah satu contoh mengancam. Biasanya juga menggunakan kata will. Kemudian refusal atau penolakan. I won't listen to this. Kok won't, miss? Kok di sini pakainya won't? Yes, ini karena bentuk negatif dari will adalah won't. Will not. Jarang kita menggunakan I will not listen to this. Tapi langsung saja disingkat I won't listen to this. And then kalau prediction bagaimana, miss? Yes. For example, my friend will win the OSIS election. Ini salah satu contoh juga. Temanku akan menjadi pemenang dalam pemilihan OSIS sebagai contohnya. Ini contoh penggunaan will. Apakah selama ini sudah benar, tepat waktunya menggunakannya? Oke. Next, kemarin kalian juga sudah belajar di can
Kalian belajar can dan could, bukan? Can digunakan kapan? Tepat. Can digunakan saat kalian memiliki sebuah kemampuan, ya, atau ability dalam waktu itu juga, saat itu juga. Tapi kalau could, lampau. Sama halnya dengan will dan would. Will dan would memiliki kesamaan. Perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau sekarang, dan would untuk bentuk lampau, ya, untuk bentuk lampau. Contoh umum pola kalimatnya: subject, will or would, kemudian kata kerja bentuk pertama. Semua, baik itu can, could, will, would, semua diikuti kata kerja bentuk pertama, tanpa s, tanpa ing, tanpa ed. For example, tadi kalian belajar I will carry. Subjeknya siapa? I. Kemudian diikuti kata will, kemudian kata kerja bentuk pertama, carry. Call, listen, win, go. Ini salah satu contoh kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian kalau negatif hanya tinggal ditambah not. Kemudian kalimat interrogatifnya bagaimana? Will kita simpan di depan, pindah ke depan, diikuti subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Itu untuk will dan would. Next, kita belajar tentang penggunaan be going to. Ya, kita belajar penggunaan be going to. Kapan digunakan dan bagaimana contohnya? Kapan digunakan? Kapan menggunakan be going to? Ya, kurang lebih seperti ini. Intinya, kalau will digunakan spontaneous, ya, spontan. Kalau be going to digunakan terencana, previous plan. Rencana sebelumnya sudah dibuat. Ya, jadi ini sudah terencana. Kemudian yang kedua, evidence atau bukti. Yang ketiga sama, be going to dan will juga sama-sama menggunakan prediction. Kalau kalian mau memprediksi sesuatu, boleh menggunakan be going to, boleh juga menggunakan will. Yes, contohnya bagaimana? I'm going to Paris next month. Ya, aku akan pergi ke Paris next month. Tentu, apakah ini spontan? Tentu tidak. Karena untuk pergi ke Paris pasti memiliki planning yang sangat banyak. Mulai dari membeli tiket, mengurus paspor, mengurus visa, dan lain sebagainya. Itulah kenapa pasti akan menggunakan be going to. I am going to Paris next month. And then evidence atau bukti. I'm sure it's going to rain. Aku yakin ini akan segera datang hujan. Ya, kemudian predictions, you are going to be a success person. Kalau pakai will boleh nggak, Miss? Boleh. You will be a success person. You are going to dihapus. You will be a success person. Kalau kalian mau menggunakan will, sama. Boleh prediction, boleh menggunakan be going to, boleh menggunakan will. Next. How about penggunaan be-nya itu bagaimana? Sama halnya dengan could yang be able to kemarin ya, saat ability. Be able to. Be going to harus kalian ingat juga. Perhatikan subjek dan to be-nya. Kalau subjeknya they, we, are, you, she, he, it, tentu punya perbedaan di to be-nya. Are untuk they, we, and you, I, am, she, he, it pakainya is. Ini harus selalu dihafalkan ya. Next, pola umum membuat kalimat menggunakan be going to. Saat kalian akan membuat kalimat be going to, tentu dibedakan jadi 3. Positif, negatif, dan juga interrogatif. Kalimat positif, subject, be, going to, and also diikuti verb 1. Be di sini perhatikan yang di subjek ini. Kalau I pasti menggunakan am. I am going to study tonight. Direncanakan bahwa saya akan belajar malam ini. I'm going to study tonight. Kalau she bagaimana? She is going to study tonight. She is going to study tonight. Kalau they bagaimana? They are going to study tonight. Ya, subjeknya selalu diikuti to be yang tepat. Ya. Kemudian, oke, untuk negatif bagaimana?
Untuk kalimat negatif, rumusnya subject ditambah be, ditambah not, ditambah going to, dan juga kata kerja bentuk pertama. Subjeknya kita perhatikan, to be-nya juga kita cocokkan, ya. Kita pastikan mereka sama. Kalau subjeknya I am not going to study tonight. Kalau subjeknya she is not going to study tonight. Kalau subjeknya we are not going to study tonight. Itu salah satu contoh penggunaan dari negative sentence, ya. Kemudian kalau menggunakan interrogative sentence dengan menggunakan be, going to, sama halnya dengan will, di mana will pindah ke depan, di sini be-nya di depan. Are you, be di depan, are you going to study tonight? Subjek diikuti going to, kemudian kata kerja bentuk pertama. Jawabannya bisa yes I am, no I'm not. Kalau she bagaimana subjeknya? To be-nya berarti good, is she going to study tonight? Begitu, bagus sekali. Sudah paham ya? Kemudian question number 1. Try to answer this. Next week my parents bla 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 Jakarta. Kira-kira kalau ada kalimat seperti ini, apakah kalian akan menggunakan will atau menggunakan be, going to? Bagaimana? Ada kata next week? Bagus sekali. Kalau ada kata next week berarti sudah direncanakan. Kita akan menggunakan be, going to. Oke, ada 4 pilihan jawaban. A dan B sudah pasti kita akan pikirkan. Will dan would kita coret. Kita tidak akan menggunakan will dan would karena sudah direncanakan. Next week my parents bla 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 Jakarta. Kira-kira jawabannya is going to atau are going to? Bagus sekali. My parents, karena dia lebih dari 1 orang, maka kita akan menggunakan are. My parents are going to Jakarta. Good job. Jawabannya adalah B. Okay, everyone, to make you be more active in this material, kemudian kalian lebih paham, lebih master materi ini, silakan pergi ke link berikut ini, buka browser kalian, kemudian kerjakan latihannya. Screenshot your score and upload it on the Google Classroom. Oke, semuanya, saat kalian sudah mengklik link tadi, kalian akan diberikan sebuah live worksheet seperti ini. Ini ada 6 jenis soal yang harus kalian kerjakan. Kalian hanya pilih bagaimana cara menggunakan will dan bagaimana cara menggunakan be, going to. Seperti contoh, saya akan memberikan contoh cara menjawab dari masing-masing soal di bawah ini. Ya, for example number 1, circle the correct answer. You do not need, ya. You do not need to circle, kalian hanya pilih ya di sini. Sebagai contoh, circle the correct answer. Will bla 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 pass all her exam. She is very intelligent. Dia titik-titik lulus semua ujian. Dia sangat pintar. Kira-kira pilihan yang benar adalah will atau won't? Ini hanya 2. Bisa atau tidak bisa? Akan atau tidak akan? Pasti akan ya, karena dia intelligent. Kemudian nomor 2, hanya menjawab be, going to yang tepat. I bla 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 meet some friends. I subjeknya. To be-nya apa? Am, sudah jelas. I am going to meet some friends. Contoh nomor 2, menjawabnya begitu. Contoh nomor 3, complete with will or won't. Kalian hanya menulis ulang kata will atau won't. Akan atau tidak akan, kemudian diikuti kata kerja bentuk pertama dalam kurung. Jen will atau won't. Jen bla 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 have a party. She has invited everybody. Jen will have a party. Jen akan punya pesta. Dia sudah mengundang semua orang. Contoh menjawab nomor 3. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara menjawab nomor 4. Look at those black clouds in the rain.
Ini hanya menggunakan be going to, tidak will. Berarti kita akan jawab it will, bukan will tapi be going to. It, subjeknya diikuti, be-nya it apa? Yes, is. It is going to rain. Yes, rain jangan lupa ditulis di dalam kurung. Kemudian, contoh soal menjawab nomor 5. Put these sentences in order to make questions using be going to. Ingat yang sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint bahwa bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan be going to. Yang harus kalian lakukan adalah temukan dulu subjeknya. Subjek di sini adalah Ben. Ben adalah dia laki-laki, he. Maka kita akan buat dengan rumus be ditambah subjek ditambah going to ditambah kata kerja bentuk pertama. So, is Ben meet? I will answer it for you. Jangan lupa menuliskan kata answer yang di dalam kurung. Itu untuk bagaimana cara menjawab. Jangan lupa untuk kalian klik finish dan kalian bisa cek skor kalian di atas ini ya. Pastikan kalian sudah menjawab dengan tepat. Jangan lupa menuliskan kata kerja dalam kurung. Well, I think that's all from me everyone. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Well done, enjoy learning, and don't forget to check your dictionary if you don't have or if you don't understand any difficult words. Ya, kalau kalian tidak paham tentang kosakata dalam bahasa Inggris, silakan cek kamus untuk memperkaya kosakata kalian. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time.